Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allah Akbar. Kita belajar. Tolong kalau ada sampah diberhentikan. Bawahnya kursi. Meja tolong diluruskan. Tidak ada. Baiklah. Sudah siap semuanya? Kelas, tolong pimpin doanya. Bismillah. Iqra surah Al-Fatihah. Hayya 'alal Allah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zahirna bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Siapa teman kamu yang tidak hadir pada hari ini? Sulfani Pak, Siapa namanya? Sulfani Ramadan. Siapa lagi? Ihsan Pak. Siapa lagi? Dinda Pak. Dinda sakit Pak. Ya. Sudah? Pak. Nyanyi mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku
Bapak akan memberikan soal asesmen awal kepada kalian untuk mengetahui kemampuan kalian dalam materi pembelajaran yang Bapak berikan ini. Silakan soalnya dikerjakan dalam waktu 10 menit mulai dari sekarang. Semuanya? Baiklah, Bapak kumpulkan lagi ya. Semuanya, sebelum kita masuk materi kita pada hari ini, terlebih dulu kita mengingat materi kita minggu kemarin. Apa materi kita minggu kemarin? Coba kamu, Nanda, apa materi kita minggu kemarin? Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Apa-apa saja isi perjanjian Hudaybiyah itu? Coba kalian ingat. Coba kamu nanti coba sebutkan apa isi perjanjian Hudaybiyah yang pertama? Yang pertama, umat Islam tidak boleh menjalankan ibadah umrah pada tahun ini. Tahun depan baru bisa dibolehkan dan tidak berada di Mekah lebih dari 3 hari. Umat Islam tidak boleh menjalankan ibadah haji tahun ini. Kemudian yang kedua, coba Ananda. Yang kedua, keduanya tidak saling serang menyerang selama 10 tahun. tidak saling menyerang selama 10 tahun. Selanjutnya yang ketiga, apa isi perjanjian Hudaybiyah? Coba Ananda. Orang yang lari ke Mekah murtad diperbolehkan, sedangkan orang kafir Mekah lari ke Madinah masuk Islam harus ditolak. Orang yang murtad dari Madinah dibolehkan, sedangkan orang kafir di Madinah masuk Islam tidak ditolak. Kemudian apalagi isi perjanjian Hudaybiyah yang kelima? Coba Ananda. Suku Arab Mekah bebas memilih ikut kafir Quraisy atau ikut Rasulullah ke Madinah. Jadi ada beberapa poin tentang perjanjian Hudaybiyah ini. So sekalian, materi kita pada hari ini tentang sebab-sebab terjadinya dan sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah. Siswa semuanya, sebelum kita mempelajari materi ini, apakah siswa semuanya pernah mendengar tentang sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah ini? Ada yang pernah mendengarnya atau melihat di video, di majalah, atau ceramah-ceramah ustaz? Ada? Ketika siswa semuanya di MTS mungkin pernah belajar tentang Fathu Mekah. Apa itu Fathu Mekah? Coba Anda sebutkan.
penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah. Itu arti dari Fathu Mekah. Kemudian coba Anda, apa dimaksud dengan Fathu Mekah ini? Pembebasan kota. Pembebasan kota Mekah. Jadi Fathu Mekah ini merupakan pembebasan kota Mekah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW karena masyarakat Quraisy sudah mengingkari perjanjian Hudaybiyah yang telah dia disepakati secara bersama-sama. Jadi perjanjian yang disepakati oleh kafir Quraisy bersama Rasulullah diingkari oleh kafir Quraisy sehingga terjadilah Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menganalisis sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah. Apa-apa saja sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah ini, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi Bapak mengharapkan sekali kalian mampu memahami tentang sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah ini. Mungkin nanti di antara kalian ada yang pengen melanjutkan pada perguruan tinggi, mungkin ada juga yang mau menjadi ustaz. Maka materi ini harap bisa untuk membantu kalian nanti pada perkuliahan atau juga menjadi ustaz di dalam lingkungan masyarakat. Semuanya, nanti Bapak akan membagi kalian beberapa kelompok, kemudian setiap kelompok akan diwakili satu orang untuk tampil ke depan menyatakan hasil dari diskusinya. Jadi setiap kelompok ada satu orang mewakilinya dan menampilkan hasil dari diskusinya, kemudian kelompok yang lain bertanya kepada kelompok yang mendiskusikan tersebut. Jadi Bapak akan bagi nanti kalian berdasarkan dengan hasil asesmen yang awal tadi. Paham semuanya? Perjalanan ke Madinah sangat panjang sampai akhirnya Rasulullah kembali ke kota Mekah membawa pasukan membebaskan kota Mekah, menghancurkan kesyirikan dan menjadikan kota Mekah menjadi kota Islam. Sehingga setelah Fathu Mekah ini nanti sudah tidak ada lagi hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena Mekah sudah menjadi negeri Islam, semua berhala-berhala akan disingkirkan. Ya, baik, kita akan mempelajari Fathu Mekah, pembebasan dan penaklukan kota Mekah. Apa penyebab terjadinya Fathu Mekah ini? Fathu Mekah ini punya hubungan erat dengan Sulhul Hudaybiyah, yang mana dalam Sulhul Hudaybiyah itu di sana ada butir perjanjian. Salah satu butir perjanjian tersebut adalah terjadinya gencatan senjata selama 10 tahun. 10 tahun itu, kalau ada orang masuk kelompok Nabi Muhammad menjadi sekutu dengan Nabi Muhammad, silahkan. Dan yang menjadi kelompok dan sekutunya orang-orang kafir Quraisy, silahkan. Kemudian di antara kabilah yang ikut menjadi sekutunya Rasulullah adalah Khuza'ah, dan kabilah yang ikut sekutunya kafir Quraisy adalah Bani Bakar. Dan perjanjiannya kan tidak boleh ada peperangan selama 10 tahun. Nah, yang nanti terjadinya Fathu Mekah adalah pada waktu itu Bani Bakar yang ikut Quraisy ini curang. Baiklah siswa sekalian, siapa yang belum paham atau belum mengerti dengan materi yang Bapak tayangkan tadi?
Ya, Nana. Apa isi perjanjian Hudaybiyah yang menjadi penyebab terjadinya Fathu Mekah, Pak? Apa isi perjanjian Hudaybiyah yang menyebabkan terjadinya Fathu Mekah? Itu pertanyaannya. Kalian yang mengetahui tentang pertanyaan dari temannya tadi, dipersilakan. Pada perjanjian Hudaybiyah sudah dijelaskan bahwa tidak ada saling menyerang selama 10 tahun. Namun kaum Quraisy membantu Bani Ka'ab untuk menyerang. Tepuk tangan dulu. Jawaban yang bagus sekali. Jadi perjanjian Hudaybiyah sudah menjelaskan bahwa tidak ada saling menyerang selama 10 tahun. Namun kafir Quraisy membantu Bani Bakar untuk menyerang suku Khaza'ah sehingga terjadilah Fathu Mekah. Nah, dengan kali sebanyak-banyaknya materi tentang sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah ini, kemudian dipresentasikan di depan kelas diwakili salah satu dari setiap kelompok. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikannya di depan kelas. Kelompok 1 kita persilakan untuk mempresentasikan. Baiklah, saya akan mempresentasikan dan mendiskusikan ini. Materi pembelajaran sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah. Tidak berapa lama setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah, suku Bani Bakar menyatakan diri kesetiaannya kepada kafir Quraisy dan suku Khuza'ah, menyatakan diri bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. 2 tahun setelah itu, suku Bani Bakar dibantu kaum Quraisy melakukan serangan dan pembantaian suku Khuza'ah. Peristiwa sangat menandai perjanjian yang disepakati bersama. Untuk itu, sekitar 40 orang perwakilan suku Khuza'ah mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW dan meminta bantuan pasukan untuk menyerang Bani Bakar. Tetapi permohonan itu tidak begitu saja disetujui oleh Rasulullah SAW dan meminta mereka menunggu saat yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Setelah beberapa waktu, Rasulullah SAW mengirimkan utusan pada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian. Berdasarkan materi yang saya sampaikan tadi, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Kepada Viola disilahkan. Baiklah, saya Viola, perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya. Siapakah orang muhajirin yang mengirimkan kabar kepada saudaranya di Mekah tentang Fathu Mekah? Apakah teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Pada Niken dipersilahkan. Baiklah, saya Niken, perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaannya, jelaskan beberapa misi perdamaian dan usulan kepada kaum kafir Quraisy. Mendiskusikan pertanyaan kepada tadi dengan kelompok saya terlebih dahulu. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian tadi. Pertanyaan dari Viola akan dijawab oleh Zaki. Kepada Zaki dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Viola kelompok 2 tadi. Siapakah orang muhajirin yang mengirimkan kabar kepada saudaranya di Mekah tentang Fathu Mekah? Jawabannya adalah Hatib bin Abi Baltah. Bagaimana dengan kelompok 2? Baiklah, pertanyaan dari Niken tadi akan dijawab oleh teman saya yaitu Ihsan. Kepada Ihsan dipersilahkan. Karena saya akan menjawab pertanyaan dari Niken. Jelaskan beberapa misi perdamaian dan usulan kepada kaum kafir Quraisy. Jawabannya 1. Kaum kafir Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan suku Bani Bakar. 2. Orang
Al-Quran indikasi kerugian atas jatuhnya bapak dari kaum Gaza. Jika orang lain harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Bagaimana kelompok 3? Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi tadi, yaitu sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah. Dalam waktu singkat, Rasulullah SAW berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan yang siap bergerak menuju Mekah. Rasulullah SAW merahasiakan semua rencana tersebut, tetapi berhasil diketahui oleh kaum Quraisy di Mekah. Berita tersebar ketika salah seorang muhajirin bernama Hatib bin Abi Balta'ah mengirimkan kabar kepada keluarganya yang berada di Mekah melalui surat yang dibawa oleh seorang budak bernama. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Baiklah, kepada ini dipersilahkan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 bertanya, apa alasan Fathu bin Abi Balta'ah mengirimkan kabar kepada saudaranya tentang Fathu Mekah? Apakah masih ada dari kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan? Baiklah, kepada Salma dipersilahkan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3. Berapa jumlah yang dipersiapkan Rasulullah SAW untuk melakukan Fathu Mekah? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kalian. Kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Viola. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Fuad. Kepada Fuad dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Soalnya, apa alasan Hatib bin Abi Balta'ah mengirim kabar pada saudaranya tentang Fathu Mekah? Jawabannya, karena kota Mekah adalah tanah kelahirannya. Apa? Kelompok 1 puas dengan jawaban saya berikan? Kami dari kelompok 2 merasa kurang puas dengan jawaban dari kelompok 2. Apakah ada kemudian yang ingin menambahkan? Saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan kelompok 1. Alasan Hatib bin Abi Balta'ah mengirimkan kabar pada saudaranya tentang Fathu Mekah yaitu karena Hatib bin Abi Balta'ah merasa kasihan terhadap sanak saudaranya di Mekah. Selain itu juga tidak mau melihat kota Mekah sebagai kota kelahiran Islam hancur di tangan umatnya sendiri. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh Viola. Kepada Viola dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Berapa jumlah yang dipersiapkan Rasulullah SAW untuk melakukan Fathu Mekah? Jawabannya adalah pasukan yang disiapkan Rasulullah SAW untuk Fathu Mekah sebanyak 20.000 orang. Baiklah, saya akan membacakan materi diskusi kelompok 3 yang judulnya sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah. Dari 3 usulan tersebut, kaum Quraisy harus memilih alternatif ketiga, yaitu menyetujui pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Kenyataan ini membuat tidak ada lagi pilihan lain Rasulullah SAW untuk mempersiapkan pasukan untuk melawan kaum kafir Quraisy. Untuk itu Rasulullah SAW menyiapkan pasukan paling besar sepanjang sejarah. Melihat keseriusan Rasulullah SAW dengan kesiapan pasukannya, Abu Sufyan merasa menyesal dengan menyepakati pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Dalam waktu singkat, Rasulullah SAW berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan yang bergerak menuju Mekah. Berhasil diketahui oleh kaum Quraisy di Mekah. Berita tersebar ketika salah satu seorang muhajirin bernama apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan kepada Dania. Baiklah, saya Dani Abusin ingin bertanya. Apa strategi Rasulullah untuk menaklukkan kota Mekah? Siapa lagi yang ingin bertanya? Baiklah, saya ada perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya. Kenapa kaum Quraisy memilih membatalkan perjanjian Hudaybiyah? Baiklah, beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan yang kalian berikan.
saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah, apa strategi Rasulullah untuk menaklukkan kota Mekah? Jawabannya, mengumpulkan pasukan 1.000 orang. Apakah kelompok dari kelompok 1 sudah paham dengan jawabannya? Saya belum puas dengan jawabannya. Apakah kelompok lain ada yang ingin menambahkan jawabannya? Izin menambahkan jawabannya, yaitu membagi pasukan menjadi 4 bagian, utara, timur, barat, dan selatan, sehingga kota Mekah menjadi terkepung. Bagaimana dari kelompok 1? Apakah sudah paham dengan jawabannya? Ya, saya sudah merasa puas. Dari kelompok 2 yang akan dijawab oleh Alia. Saya adalah perwakilan dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kenapa kaum Quraisy memilih membatalkan perjanjian Hudaybiyah? Jawabannya, karena kaum kafir Quraisy tidak mau menghentikan persekutuan dengan suku Bani Bakar dan juga tidak mau mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Khuza'ah. Apakah kelompok 2 sudah paham dengan jawabannya? Sampai di sini diskusi kita pada hari ini. Kalau ada salah jaga mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita menyimpulkan dari hasil diskusi kita yang telah kita tampilkan tadi. Kita simpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan. Coba menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya, sebab terjadinya Fatu Mekah. Kesimpulannya, dalam perjanjian Hudaybiyah dijelaskan bahwa kedua belah pihak kafir Quraisy dan kaum muslimin tidak boleh saling menyerang selama 10 tahun. Namun, kaum kafir Quraisy membantu suku Bani Bakar melakukan penyerangan dan pembantaian kepada suku Khuza'ah. Selang beberapa waktu Rasulullah SAW mengirimkan utusan kepada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian dan mengajukan beberapa usulan, namun kaum kafir Quraisy memilih dan menyetujui pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Baiklah, itulah kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. suku Bakar menyatakan dirinya kesetiaannya kepada kaum kafir. Sedangkan Bani Khuza'ah menyatakan dirinya kesetiaannya kepada kaum muslimin. Sehingga 2 tahun setelah kejadian tersebut, Bani Bakar dibantu kaum kafir Quraisy melakukan pembantaian kepada Bani Khuza'ah. Sehingga Bani Khuza'ah meminta bantuan dan perlindungan kepada Rasulullah SAW. Dengan adanya pembantaian atau penyerangan dari Bani Bakar kepada Bani Khuza'ah, itu sudah jelas-jelas telah mengingkari perjanjian Hudaybiyah. Karena pada perjanjian Hudaybiyah dijelaskan tidak ada lagi penyerangan selama 10 tahun. Kaum kafir Quraisy mengingkari hal ini, dan itulah sebagai penyebab dari terjadinya Fatu Mekah. Apa alasan Hatib bin Abi Baltah memberikan berita atau kabar kepada sanak saudaranya yang ada di Mekah? Hatib bin Abi Baltah adalah orang yang sangat setia kepada Rasulullah SAW. Namun nalurinya merasa kasihan kepada sanak saudaranya yang ada di Mekah, dan juga dia tidak mau kota Mekah hancur oleh tangan umatnya sendiri.
Maka Hatib bin Abi Balta'ah mengirimkan surat melalui seorang budak yang bernama Sarah. Alasan inilah yang membuat Rasulullah SAW dan umat Islam memaafkan Hatib bin Abi Balta'ah. Untuk kedepannya, para pemakalah atau setiap kelompok itu lebih meningkatkan pada diskusinya. Setiap kelompok harus lebih menguasai materinya untuk tampil ke depan. Jangan kita berpatok kepada salah satu teman saja. Jadi semuanya harus bisa dan paham dengan materi yang kita tampilkan tersebut. Kemudian juga mengenai pertanyaan, boleh bervariasi asalkan masih dalam ruang lingkup materi yang kita pelajari pada saat sekarang ini. Ya, Bapak akan membagikan soal sumatif materi kita pada hari ini untuk menentukan hasil dari pembelajaran kita pada hari ini. Semuanya sudah siap? Siap. Sekarang Bapak akan mengumpulkannya. Pada pagi hari ini kita masuk pada materi kita minggu depan tentang faktor-faktor keberhasilan kita. Kita tutup dengan membaca hamdalah.